Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat bertemu di hari Minggu pertama tahun 2021 ini, tanggal 3 Januari 2021. Salam damai untuk kita semua. Berkat dan rahmat Tuhan kiranya melimpahi hidup kita selama tahun 2021. Sebelum kita masuk ke renungan ini, izinkan saya memohon kesediaan Bapak Ibu Saudara-saudari mensubscribe, like, menekan lonceng notifikasinya, dan menyebarkan khotbah ini sambil mengajak kawan-kawan kita mensubscribe. Semuanya itu hanya 5 detik dan gratis, tetapi itu sangat besar dampaknya, sebab yang menerima khotbah ini akan turut terberkati, dan Bapak Ibu Saudara-saudari sudah berjasa dalam turut memberitakan Injil kepada segala bangsa. Mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki renungan kita. Damai sejahtera dari Tuhan Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus Tuhan kita yang Maha Esa itu, yang melampaui segala akal dan yang melebihi segala damai yang dapat diberikan dunia ini, kiranya memelihara hati, pikiran, dan kehidupan kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, bukalah hati dan pikiran kami, tolong kami untuk mengkonsentrasikan diri, merenungkan firman-Mu dan memahaminya, karena apa yang akan kami renungkan ini sangat sulit juga dipahami. Tolong kami Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Firman yang akan kita renungkan dan pahami dalam beribadah di hari Minggu pertama di tahun 2021 ini, dan akan memperbanyak bekal rohani kita sepanjang tahun 2021 dan seterusnya, diambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, yakni dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Mari kita baca dan dengarkan apa yang disampaikan Rasul Paulus di sana. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja untuk keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih.
Dan dari sana akan kita coba menemukan kekayaan kasih karunia Tuhan yang dapat kita nikmati sepanjang hidup kita masing-masing. Atas pertolongan Jehovah, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu, mari kita temukan satu persatu pesan firman ini bagi kita. Pertama, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, salah satu yang paling sulit dipahami dalam teologi Paulus di 13 surat-suratnya adalah isi perikop yang akan kita renungkan ini. Tetapi kita harus memahaminya dan menggunakannya untuk kehidupan kita beriman kepada Yesus Kristus. Siapa dapat memahaminya dengan benar, berarti dia mengungkap rahasia kehendak Tuhan tentang umat pengikut Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan biarkan diri Bapak, Ibu, Saudara-saudariku memahami isi firman ini hanya melalui khotbah ini. Bisa Bapak, Ibu cari lagi dari orang lain. Ada beberapa pertanyaan yang sulit dijawab sehubungan dengan isi perikop ini. Misalnya satu, apa artinya di dalam Dia atau di dalam Kristus Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya? Apakah ada ajaran predestinasi dalam apa yang dikatakan Paulus ini? Kedua, apa yang dimaksud dengan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya? Ketiga, apa yang dimaksud dengan sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Yang keempat, apa artinya rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Pertanyaan kelima, apa artinya di dalam Kristus atau di dalam Dia? Yang pertanyaan keenam, apa artinya di dalam Dialah kamu mendapat bagian yang dijanjikan? Dan kamu juga, apa artinya di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan? Dan kamu juga bagian apa? Kapan kita memperoleh seluruhnya atas jaminan Roh Kudus? Dan yang kedelapan terakhir pertanyaannya, apa saja kekayaan kasih karunia Tuhan yang dapat dimiliki pengikut Yesus Kristus? Itulah yang harus kita pahami sebenarnya. Makanya yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, dalam perikop ini Paulus menyebutkan sembahan pengikut Yesus. Tuhan itu Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, Theos, Elohim, Lai Allah, itu Bapa Tuhan Yesus Kristus, yakni Tuhan atau Theos Yehovah yang mengaruniakan kepada pengikut Yesus Kristus segala berkat rohani di dalam surga. Yesus Kristus yang di dalam Dia, kata ini diulangi 6 kali, atau dalam Kristus diulangi 3 kali. Ada 8 karya yang dikerjakan Tuhan, yakni 1, pengikut Yesus mendapat segala berkat rohani. 2, telah memilih pengikut Yesus supaya kudus dan tak bercacat. 3, menentukan pengikut Yesus jadi anak-anaknya. 4, dengan darahnya pengikut Yesus mendapat penebusan dan pengampunan dosa. Yang kelima, membukakan rahasia kehendak Tuhan. Yang keenam, rencana kerelaan Tuhan ditetapkannya. Dan ketujuh, dengan Kristus sebagai kepala, mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Yang kedelapan, Paulus dan orang percaya di Efesus mendapat bagian yang dijanjikan Roh Kudus, yang dijanjikan Tuhan. Kemudian tentang Roh Kudus dikatakan,
Roh Kudus memeteraikan segala pemberian kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua, menjadi jaminan hingga pengikut Yesus memperoleh seluruhnya bagian itu, yaitu penebusan yang menjadikan pengikut Yesus milik Tuhan atau milik Allah menurut lain. Dengan demikian, Paulus hendak menegaskan bahwa Tuhan Jehovah, sembahan pengikut Yesus Kristus, adalah Tuhan yang Maha Esa, yang dalam perjalanan waktu bekerja dengan berbagai penyataan diri, berbagai metode, dan melakukan berbagai karya, menghasilkan berbagai karya, dan pekerjaan itu saling bertautan satu dengan yang lainnya. Jadi Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, itu Tuhan yang Maha Esa, yang nampak dari karya-karya itu semua. Pekerjaan dan karya itu ibarat air sungai yang mengalir dari hulu hingga hilir dan yang menyatu dengan tebing sungainya. Tuhan yang Maha Esa ini memangku nama atau toonoma dalam bentuk tunggal, yakni Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam Matius 28 ayat 19. Dengan 3 penyebutan, yakni Jehovah Elohim, Yesus atau Yesua, dan Roh atau Ruah. Seturut penyataan dirinya dalam perjalanan waktu di tengah-tengah manusia, itulah Tuhan kita itu. Dalam perikop ini, Paulus meringkas sejarah kepedulian Tuhan kepada umat manusia, terkhusus kepada umat percaya, termasuk Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam kasih Kristus. Di sini keesaan Tuhan itu tidak saya katakan satu oknum, 3 tabiat, tidak, saya nggak mau memasuki itu. Tapi karyanya itu semuanya menunjukkan keesaan Bapa, Yesus Kristus, Ruah atau Roh Tuhan. Karya yang satu dari sana, segala karunia surgawi, berkat rohani surgawi, kemudian ada 8 dikerjakan dalam Yesus, dan Roh Kudus menjamin itu semua. Itulah tanda keesaan Tuhan kita. Dari antara 8 karya yang dikerjakan Tuhan di dalam Yesus Kristus, ini poin yang ketiga, ada yang dikatakan telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Baca ayat 4, ditentukan dari semula menjadi anak-anaknya, ayat yang kelima. Rencana kerelaan yang dari semula ditetapkan, ayat ke-9. Dari semula ditentukan untuk menerima bagian, ayat 11. Dari itu timbul pertanyaan, apakah pengikut Yesus atau orang Kristen telah dipredestinasi atau ditentukan sebelum dialami hal-hal sedemikian? Menurut saya, bukan hidup manusia, bukan hidup orang percaya yang dipredestinasi, tetapi pekerjaan Tuhan di dalam Kristuslah yang telah dipredestinasi, ditentukan sebelum dunia ada, sebelum terjadi di bumi di kalangan manusia. Apabila pekerjaan Tuhan yang dipredestinasi dalam Kristus itu dikenakan kepada manusia dan manusia menyambutnya menjadi bagian kehidupannya, maka manusia menjadi seperti ditentukan dalam Kristus tersebut. Manusia yang menyambut itulah yang menjadi pengikut Yesus Kristus, dan manusia yang menolak ketentuan Tuhan dalam Kristus yang sudah direncanakan sejak semula tidak terhitung sebagai pengikut Yesus Kristus. Apa yang dipredestinasikan dalam diri Yesus Kristus? Apa itu yang dipredestinasikan dalam diri Yesus Kristus? Bukan dalam diri atau kepada diri orang Kristen. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan atau Bapa Yesus Kristus sudah memastikan ada manusia yang terpilih untuk hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dengan ketentuan ini, siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi pengikutnya, itulah yang terpilih dan berketetapan hidup kudus dan tidak bercatat rohani, sohasurahan.
Demikian juga apa yang dikatakan sudah ditentukan atau ditetapkan dari semula. Tuhan sudah menetapkan dari semula bahwa oleh dan dalam Yesus Kristus dipastikan ada yang menjadi anak-anak Tuhan. Sewaktu Yesus bekerja di dunia dan memanggil manusia menjadi murid atau pengikutnya, manusia yang menyambut panggilan itu, mereka dengan sendirinya menjadi anak-anak Tuhan. Telah ditetapkan dari semula bahwa dalam Yesus Kristus akan ada orang yang mendapat bagian, yakni penebusan, pengampunan dosa, dan karunia-karunia. Itulah rencana kerelaan Tuhan menganugerahkan yang telah ditetapkan dari semula dalam Kristus. Lalu sewaktu Yesus bekerja, bagian itu dianugerahkan atau diberikan kepada seluruh manusia secara terbuka. Orang Kristen seperti Rasul Paulus terhitung sebagai orang yang menyambut anugerah itu, lalu mendapat bagian itu. Roh Kudus memeteraikan pemberian bagian itu dan menjamin bahwa orang Kristen akan mendapatkan seluruhnya, yakni penebusan yang menjadikan orang Kristen milik Tuhan untuk memuji kemuliaan Tuhan. Berdasarkan pemahaman ini perlu ditegaskan bahwa tidak ada orang Kristen zaman sekarang yang mengatakan bahwa dia sudah dipilih hidup kudus dan tak bercacat rohani sebelum dunia dijadikan, atau dijadikan anak-anak Tuhan sebelum diri orang Kristen itu ada, atau ditetapkan selamat, ditebus dan ditentukan masuk surga sebelum dia ada di dunia, atau dimasukkan ke neraka sebelum ada dia di dunia. Yang harus diimani orang Kristen adalah bahwa pemilihan, penebusan, keselamatan, anugerah karunia-karunia, segala berkat rohani ditentukan dan ditetapkan ada dalam Kristus sebelum dunia dijadikan dan dari semula. Siapa yang mau hidup dalam Kristus, dialah yang memiliki semua ketetapan Tuhan dalam Kristus itu, dan dia menjadi milik Tuhan untuk memuji kemuliaan Tuhan. Segala berkat rohani di dalam surga, inilah sekarang yang akan kita temukan dari firman ini. Dalam bahasa Bataknya, ragam ni pasu-pasu partodion siap benua gijang. Ini poin keempat. Atau kekayaan kasih karunia, asini rohana, natar lumubi, asini rohani Tuhan, yang menjadi milik orang Kristen yang menyembah Yahweh Elohim Yesus Kristus Roh Kudus, serta setia mengikut Yesus dan hidup di dalam Kristus. Tentu saja berkat rohani dan kekayaan kasih karunia itu bukan hanya yang dikatakan Paulus dalam perikop ini, tetapi kali ini cukuplah itu dulu kita hayati dan nikmati, yaitu satu, keterpilihan menjadi manusia yang hidup kudus dan tidak bercacat rohani di hadapan Tuhan. Itu salah satu kekayaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Petrus merumuskan keterpilihan ini demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tuhan itu kudus, Imamat 19 ayat 2 dan 1 Petrus 1 ayat 15-16. Dan yang dipilihnya wajib kudus. Kudus artinya dikhususkan untuk Tuhan. Orang percaya dikhususkan untuk hidup injili, misioner, hidup modern, dan mendedikasikan diri sebagai abdi Tuhan. Hidup tak bercacat, sohasuran, berarti corak hidup yang tak bercela tetapi terpuji.
karena penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan dan kepada kebaikan. Jadi siapa yang mau memuji Tuhan dengan benar-benar, dia akan menjadi orang yang mendapat pujian. Karunia yang kedua, ditentukan menjadi anak-anak Tuhan berdasarkan kerelaan kehendak Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan bukan hanya lagi menunjukkan dirinya sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, tetapi sebagai gambaran Yesus Kristus anak Tuhan, seperti dikatakan Paulus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8:29. Setiap pengikut Yesus yang diangkat menjadi anaknya wajib menjadi perpanjangan tangan Kristus, prolongatus Christi, menyebarkan keselamatan dan Injil dari Yesus Kristus. Kekayaan karunia yang ketiga, penebusan, yaitu pengampunan dosa. Manusia menjadi anak Tuhan bukan karena penciptaan atau oleh karena creation, melainkan karena penebusan atau oleh redemption, yang membuat manusia menjadi ciptaan baru. Kepada setiap orang percaya dianugerahkan pengampunan dosa yang mengganggu kebersamaan Tuhan dengan manusia. Perlu ketahui, dosa tidak memutus hubungan manusia dan Tuhan. Yang memutus hubungan manusia dan Tuhan adalah penyangkalan atau penolakan terhadap penebusan yang dilakukan Tuhan dalam Kristus. Penyangkalan atau penolakan itu terhitung sebagai dosa kepada Roh Kudus yang tidak lagi diampuni. Kalau penebusan dianugerahkan dan dosa diampuni, orang yang ditebus dan diampuni itu wajib hidup mengikut Kristus. Harta kekayaan yang keempat, hikmat dan pengertian. Tuhan adalah sumber hikmat dan pengertian. Tuhan berkenan menganugerahkan itu kepada orang percaya. Tentu saja untuk itu orang yang ingin mendapat hikmat dan pengertian dari Tuhan harus membuka otak, akal budi, akal sehatnya untuk dikuasai hikmat dan pengertian dari Tuhan. Lalu orang percaya itu menjadi berhikmat dan berpengertian melebihi artificial intelligence atau AI yang dimiliki robot-robot ciptaan manusia. Yang kelima, keterungkapan rahasia kehendak Tuhan. Rahasia Tuhan sungguh tidak terselami. Hanya kalau Tuhan bersedia mengungkapkannya, maka manusia dapat mengetahuinya. Itu pun tetap terhitung secuil saja. Rahasia terbesar yang sudah diungkapkan Tuhan adalah kehendak Tuhan bahwa semua umat manusia tanpa kecuali mendapat keselamatan, penebusan. Untuk itulah disediakan jalan keselamatan dalam Kristus Yesus. Siapa ingin selamat harus berjalan di jalan keselamatan itu. Yang keenam, keikutsertaan dalam persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga dan yang di bumi. Salah satu misi Tuhan menyediakan keselamatan bagi seluruh dunia dalam Yesus Kristus adalah mempersatukan segala sesuatu, baik yang ada di surga dan yang ada di bumi. Kesatuan dan persatuan itu dalam Kristus sebagai kepala. Itu kesatuan dalam tubuh Kristus. Untuk itu, setiap manusia terpanggil dan harus mau menjadi bagian dari tubuh Kristus. Pengikut Yesus Kristus diwajibkan bekerja menuju penggenapan rencana tersebut. Gerakan oikumene antar denominasi gereja dan antar agama-agama harus dipahami dan dikerjakan demi penggenapan rencana Tuhan tersebut, yakni mempersatukan segala sesuatu yang ada di bumi dan yang ada di surga. Harta kekayaan yang ketiga, ketujuh,
mendapat bagian yang dijanjikan agar menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Bagian orang percaya yang dijanjikan adalah hidup surgawi di bumi dan hidup kekal penuh kebahagiaan di surga. Bagian lainnya adalah berkat yang dibutuhkan manusia menurut konteks kehidupan masing-masing. Kekayaan karunia yang ke-8, Injil keselamatan yang sudah dapat didengar. Banyak kitab Injil, tetapi hanya 4 kitab Injil atau Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang berisi tentang keselamatan dalam Kristus bagi seluruh dunia. Ada yang dikatakan Injil Barnabas misalnya, yang sengaja ditulis orang-orang anti Kristus untuk menyangkal keselamatan dalam Yesus Kristus. Tapi itu tidak ada jalan keselamatan. Sungguh berbahagialah umat Kristen yang percaya pada Injil keselamatan dalam Kristus yang disaksikan dalam kitab suci Alkitab. Agar seluruh dunia turut berbahagia, Injil itu masih harus diberitakan sekarang, di zaman manusia yang otaknya sudah dianggap lebih tinggi dan lebih canggih dari Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan dunia. Kekayaan atau karunia yang ke-9, pemeteraian dengan Roh Kudus segala anugerah Tuhan pada setiap orang percaya. Terjemahan Bibel Bahasa Toba memberi kesan bahwa Roh Kuduslah yang dimeteraikan, atau Bahasa Toba disahapun kepada orang percaya. Tetapi terjemahan lain, Indonesia Terjemahan Baru, memberi arti bahwa Roh Kudus memeteraikan sebagai bagian yang dijanjikan Tuhan menjadi milik orang percaya. Bahasa aslinya menunjukkan bahwa Tuhan memeteraikan janji anugerah itu dalam atau oleh Roh-Nya yang kudus. To pneumati, to hagio, ini dalam bentuk datif, dalam oleh Roh Kudus. Yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, jaminan bahwa orang percaya akan mendapat semua bagian yang telah dijanjikan Tuhan. Dengan demikian, setiap orang percaya tidak perlu ragu sedikit pun bahwa apa yang dijanjikan Tuhan akan dianugerahkan pasti sampai kepadanya. Tugas orang percaya adalah membuka diri untuk memilikinya. Dan harta kekayaan rohani yang ke-11 menjadi milik Tuhan untuk memuji kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, huria artinya milik kurios, kuriake, atau milik Tuhan. Tuhan menetapkan semua orang percaya yang bersekutu dalam huria menjadi miliknya. Tugas utama huria adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Melupakan tugas ini berarti huria sudah berubah fungsi menjadi organisasi duniawi. Huria yang bukan hanya sekedar gereja, wajib memuji kemuliaan Tuhan. Sebab kemuliaan Tuhanlah yang harus dinikmati di sana dan terpancar dari sana, dari huria tersebut. Tuhan memberkati. Selamat menjalani hari-hari di tahun 2021. Amin. Dapat disambut dengan nyanyian firman-Mu, berkatilah kekal dalam hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman yang telah Kau sampaikan kepada kami. Kiranya Tuhan itu membuka hati dan pikiran kami dan mendorong kami untuk terus berjuang mengikuti Engkau. Karena di dalam Engkau kami telah terpilih, kami telah selamat, kami telah ditebus, kami telah mendapat bagian yang kami butuhkan untuk perjuangan kehidupan kami di dunia ini. Semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Terima kasih atas pengampunan yang telah Kau berikan selama ini. Lindungi kami dan bantu kami agar tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Sampai sekarang Tuhan, Engkau tahu pandemi COVID-19 masih terus mengancam kehidupan di dunia ini, terutama di Indonesia. Bahkan diramalkan akan terjadi gelombang-gelombang yang lebih ganas.
Tuhan, kami tidak dapat mengadu kepada siapa-siapa. Hanya Kau yang dapat menolong kami untuk lepas dari pandemi ini. Kirimlah Tuhan, entah angin, entah hujan, yang bisa membersihkan bumi ini dari virus tersebut. Dan kiranya kemuliaan-Mu lah yang nampak oleh karena semuanya itu. Sembuhkanlah orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit yang oleh karena COVID ini. Bapa Surgawi, terimalah orang-orang di sisi-Mu apabila dia harus meninggalkan dunia ini oleh karena dia menderita kesakitan tersebut. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, dan kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.